dulu, ngecek satu-satu dulu ini bentar. Shalom Pak James. Shalom, shalom Bu Jenny, shalom Bu Aling, shalom semua. Shalom semuanya. Boleh juga dimulai, yuk. Baik, shalom semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita akan mulai. Kami bersyukur buat malam ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Karena penyertaan-Mu yang dahsyat, penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Kau berkati menara doa Heart of Worship dengan kehadiran-Mu, dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami di rumah-rumah, setiap hamba-hamba-Mu yang menyembah-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat keajaiban-Mu demi keajaiban-Mu yang kami alami sampai hari ini. Karena bukan kuat dan gagah kami kalau kami ada, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan kami dari Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus kami sembah. Oh, Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Ajaib, ajaib Engkau, Yesus. Oh, bagimu segala hormat, bagimu kemuliaan. Haleluya. Oh, haleluya. Perbuatanmu ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat, tidak ada yang seperti Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Setiap hamba-hamba-Mu yang menyembah-Mu malam ini mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan kami, kesembuhan kami, pertolongan kami datangnya dari Allah. Immanuel yang terus berserta dengan kami. Anak-anak-Mu yang menyembah-Mu malam ini Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan kekuatan yang baru. Kau hadir di rumah-rumah ya Aba, Kau hadir di rumah-rumah. Kau mengalir, Kau memenuhi kami dengan
roh-Mu yang kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalir, ya Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, pulihkanku, mengalirlah, biarlah Roh-Mu mengalir atas hidup kami, ya Roh Kudus. Tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkanku. Haleluya, mengalirlah Roh-Mu yang kudus, mengalir Roh-Mu,
Haleluya. Sikinarararabaya sandi ararararamu. Mengalirlah rohmu yang kudus. Haleluya. Sikirinarararararararamu. Sikirinarararararamu. Biarlah rohmu yang tak terbatas itu mengalir, membawa kuasa-Mu, membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Kuasa hadirat-Mu hadir di rumah-rumah. Roh Kudus, Kau hadir. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kelepasan, kesembuhan. Ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan di rumah-rumah. Rumah-rumah yang dipenuhi dengan hadirat. Hamba-hamba-Mu yang Zoom saat ini, Tuhan penuhi dengan hadirat. Kau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Uriala baralabaya sandi. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu yang terikat dilepaskan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Bahkan keluarga-keluarga disembuhkan. Keluarga yang sakit, hubungan yang sakit, suami istri dengan anak juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan, saudara. Yes Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang sukar, ya Tuhan. Mujizat Kau sediakan bagi kami. Kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Oh, haleluya. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Bagimu semuanya mungkin, ya Tuhan. Mujizat yang dahsyat, yang kreatif Kau sediakan di setiap kami, anak-anak-Mu yang menyembah-Mu. Oh, rialabaralalalabaya syandi. Oh, rialalalabaya syandi. Shikanaral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 abaya shandu. Haleluya. Shikini la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 baya shanda. Oh, la 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 la, ya sande.
Oh, raba 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 raba. Shikara raba 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 raba. Oh, raba 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 raba. Shikid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 . Yesus, Yesus. Shikara labara 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 labara. Shikara labara labara. Kau mendengarkan seruan kami malam ini Tuhan, anak-anak-Mu yang berdoa kepadamu di hadirat-Mu. Dengarkan seruan umat-Mu, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa setiap anak-anak-Mu. Kau dengar, Kau menjawabnya dari surga-Mu yang kudus, ya Allah. Belas kasihan-Mu atas anak-anak-Mu. Di hari-hari yang tidak mudah ini kami butuh Engkau. Kau segalanya bagi kami. Berkati anak-anak-Mu ya Aba. Berkat, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Apa yang menjadi seruan umat-Mu ya Tuhan, Kau dengar ya Tuhan. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Malam ini kami juga berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia. Berikan hati untuk mengasihi kota-kota ya Tuhan. Kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kami semua yang ada di Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia, kota-kota yang ada di Indonesia dilawat Tuhan. Doa kami setiap lutut bertelut, setiap lidah mengakui Yesus Engkau Tuhan. Berikan keamanan, damai buat kota-kota yang ada. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemimpin bangsa ini, Pak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, jabat yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, sertai bangsa kami, pemimpin bangsa ini, berikan hikmat, kekuatan, tuntun ya Tuhan. Roh takut akan Allah ada dalam mereka. Oh, kekuatan Allah terus menopang pemerintahan bangsa kami. Bangsa kami terus akan naik. Bangsa kami akan ditolong oleh Allah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu. Kau memberkati Bu Yeni dan keluarga, Pak Antoni keluarga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyediakan tempat wadah untuk berdoa buat Indonesia, jiwa-jiwa. Kau juga memberkati hamba-Mu. Keluarga ini terus dipakai Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Roh takut akan Allah terus ada dalam hidup mereka. Ya Allah, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami ya Allah. Tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami pasti diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan Pastor. Oke, puji Tuhan, shalom semuanya, selamat malam. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang dahsyat ini. Kami percaya bahwa Engkau sedang membawa kami masuk bergerak dalam kegerakan ilahi yang luar biasa, untuk kami dapat menuntaskan amanat agung di waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya ini waktu kami menjadi tubuh Kristus, menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan untuk bergerak aktif. Kami tidak hanya sekedar menantikan, tetapi kami berjalan pada panggilan ilahi yang besar yang Tuhan siapkan buat kehidupan kami. Kami juga percaya hari ini kami kembali dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan kembali, disembuhkan kembali, sehingga kami kembali hidup dalam rencana Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya bahwa malam ini menjadi malam kemenangan, malam sukacita, malam anugerah, malam sukacita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, otoritas Kristus menjadi bagian kami, dan sempurnakanlah rencana-Mu di dalam kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yeni yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan teman-teman yang ada di Hot Worship yang ada di Surabaya ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Dedi. Saya dari Medan, Sumatera Utara, kota kecil yang ada di Medan. Saya ada di Glow Community Medan, dan puji Tuhan bisa diberikan kesempatan buat bersama-sama malam hari ini. Dan saya udah punya istri 1 dan anak 3. Istri saya nggak bisa join malam ini karena beliau ada ibadah wanita bersinar atau glowing ladies malam ini, sehingga dia lebih fokus untuk ikut. Jadi sebentar saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya mohon maaf, saya live-nya lewat handphone ini karena tadi terlalu buru-buru, tadi ada kegiatan di luar. So langsung saya untuk bisa sampaikan firman Tuhan. So salam kenal buat semuanya. Tadi saya ada kirim profil saya teman-teman kepada ibu yang hubungi saya kemarin, cuman karena ada sedikit kendala sehingga tidak bisa diputar. Saya mohon maaf. Mungkin nanti tanya-tanya siapa ini Upin Ipin tiba-tiba muncul di atas saya kan. Puji Tuhan. Jadi sorry sebentar. Oke, jadi nama saya adalah Pastor Dedi. Teman-teman boleh join dengan saya jika ada di Instagram. Teman-teman boleh dapat renungan-renungan singkat supaya bisa saling kenalan dan saling memberkati. Oke, let's go. Kita akan kembali dengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa malam hari ini setiap kita akan diberkati Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan berkata, tahukah bahwa setiap kita adalah dipanggil Tuhan untuk berjalan dalam dimensi supranatural Tuhan. That is our realms. Itu daerah hidup kita. Jadi jangan menjadi orang percaya kalau hidup Anda biasa-biasa. Jadi tinggalkan aja agama Kristen, tinggalkan aja Tuhan Yesus, ya. Karena it's not common sense. Akan menjadi sangat tidak relevan panggilan hidup kita sebagai orang percaya kalau kita hanya berhadapan dengan kehidupan yang biasa-biasa. Apalagi kalau kita jadi orang percaya yang hanya komplain dengan masalah. Oh Tuhan, kapan ini masalah selesai? Tuhan, persoalan, tantangan terlalu banyak, godaan terlalu banyak, dan lain sebagainya. Saya mengatakan kepada Anda bahwa itu bukan area kita sebagai orang percaya. Area kita sebagai orang percaya adalah berjalan dalam kuasa. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan kita lalui, satu hal yang kita tahu, kita lebih daripada pemenang. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu tidak hanya sekedar berhenti di atas kayu salib dan menyelamatkan kita. Tapi ada target Tuhan yang besar buat kehidupan kita. Yang pertama adalah Dia ingin kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Apa artinya? Bahwa God
has prepared the power inside of you. Tuhan telah mempersiapkan, bahkan Tuhan telah memberikan kepada kita kuasanya di dalam kita, supaya kita kelak akan bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya, dalam kekekalan. Yang kedua, this is the most important. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk hidup, tidak lagi untuk berlomba untuk masuk dalam kerajaan surga. No. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini. So you are the kingdom. Anda adalah warga kerajaan surga. Anda dan saya adalah warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini untuk tujuan yang besar, yaitu menghadirkan lawatannya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. So that is our great commission. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Makanya firman Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku, bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan itu besar? Sebelum Anda menyaksikan kebesaran Tuhan, terlebih dahulu Tuhan akan berpengalaman dengan hidup Anda. That's why the reason why God remove the something in your life. Itu sebabnya Tuhan akan menjauhkan Anda dari setiap hal yang menghancurkan hidup Anda. Itulah sebabnya Tuhan menyembuhkan Anda. Itu sebabnya Tuhan akan memulihkan keluarga Anda. Itu sebabnya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan Anda. For what? Supaya kesaksian-kesaksian ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin Anda nggak bisa khotbah. Mungkin Anda tidak teologis, Bapak Ibu, tetapi lewat kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman Anda bersama dengan Kristus, ini menjadi kesaksian yang hebat. Setiap lidah akan mengaku, setiap mata akan melihat perbuatan Tuhan yang besar Allah kerjakan di dalam engkau. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. And I pray in Jesus name, saya berdoa, ibadah kita malam hari ini kembali mereposisikan posisi kita sebagai anak-anak dalam kerajaan sorga. Amin. Supaya kerajaan surga ini dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Yesus berdoa, dia berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di keluargamu seperti di surga, di kepelayananmu seperti di surga. Amin. Bukan seperti di neraka. Silakan Tuhan, aku udah gak tahan lagi menghadapi pencobaan ini Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong saya, Tuhan yang turun saya naik. Padahal pakai kalung salib 7 meter, anting-antingnya salib, pakai kawat gigi salib. Tapi sikit-sikit ada masalah, pasang status di Facebook, Tuhan sampai kapan persoalan saya selesai? Kau pikir Tuhan follow kau pakai Facebook kah? Tuhan pakai TikTok sudah. Hey, come on, dengar baik. Menjadi orang percaya bukan tidak ada masalah. Dengar baik, saya selalu katakan, kemarin saya baru pulang dari Malaysia, saya ada KKR Pesta Rohani Revival di Sabah, dan saya juga ada seminar hamba-hamba Tuhan. Saya katakan kepada mereka begini, jangan Anda berpikir begini, ketika sudah ikut Tuhan, ketika sudah melayani Tuhan tidak ada masalah. No. Kita harus membedakan panggilan kita sebagai anak Tuhan, panggilan kita sebagai hamba Tuhan dengan proses pendewasaan Tuhan. Amin. Karena banyak orang bilang begini, aduh kenapa ya Pak Pendeta, ketika ikut Tuhan masalah terlalu banyak. Kenapa itu Pak Pendeta, ketika udah melayani Tuhan banyak kali tantangan. Jangan campur adukan antara proses pendewasaan Tuhan dengan panggilan. Sering sekali kita campur adukan, kenapa ya setelah melayani, kenapa setelah jadi hamba Tuhan banyak persoalan. No. Panggilan is panggilan, proses is proses. Tuhan akan tetap memproses kita sampai kita ditemukan Tuhan mulia di hadapannya. Tuhan akan terus memproses kita supaya apa? Supaya Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Di balik proses ada kemuliaan Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Proses adalah persiapan Allah untuk kita, supaya Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk dalam kebesaran Tuhan yang besar untuk kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Let's go. Mari kita buka firman Tuhan. Tadi saya udah buka PowerPoint tapi sorry tidak bisa diputar. Demikian firman Tuhan kita para rasul pasal yang ke-17 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan di atas langit dan bumi. Tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Your God is alive. Tuhan kita hidup. Bapak Ibu, Tuhan kita hidup. Tuhan itu tidak sejauh doa. No. Tuhan itu tidak sejauh doa. Tuhan itu adalah nafas kita. Bapak Ibu, your breath is a life of God. Jadi nafas Anda, pada waktu Anda berhenti bernafas, langsung inna ilahi wa inna rajiun. Saudaraku, so Tuhan itu setarik nafas Anda. Pada waktu Anda menarik, Anda sedang memanggil nama Tuhan. The sound of your breath is the name of God. Yahweh. Setiap Anda tarik nafas, Anda panggil nama Tuhan.
That is the sounds of the name of God. Tuhan itu dekat kepada kita. Kalau kita tahu Tuhan itu dekat sama kita, kenapa kita harus khawatir? Kalau kita tahu Tuhan itu dekat dengan kita, kenapa kita harus bimbang? Tapi persoalan banyak Pak Pendeta, tantangan banyak Pak Pendeta. Yes, right. Because why? Because we are still living in this earth. Karena kita masih hidup dalam dunia yang fana ini. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Air, saya selalu katakan sama jemaat saya di sini, simpan air matamu. Air matamu bukan untuk menangisi masalah. Come on. Benar, air mata adalah luapan emosi. Tapi jangan sedikit-sedikit ada masalah nangis, sedikit ada masalah persoalan. No. Simpan air matamu. Kalau kamu menangis hanya dalam ruangan doamu, that's all. Dan yang kedua, air matamu hanya bisa mengalir pada waktu engkau melihat ada mukjizat, ada berkat, ada anugerah, ada perkara-perkara yang luar biasa. Air matamu bukan air mata kesedihan, tapi air matamu adalah air mata kemenangan. I prophesy, saya bernubuat dalam nama Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang live di Zoom ini. I prophesy in the name of Jesus, di sepanjang bulan April, Mei, Juni ini, 3 bulan ini, engkau akan melihat ada kemenangan besar akan terjadi atas kehidupanmu. Akan ada pintu-pintu supranatural ilahi akan terbuka secara extraordinary dalam kehidupanmu. Tuhan akan mendatangkan kepadamu kemenangan. Tuhan akan mendatangkan kepadamu kemuliaan. Tuhan akan mendatangkan kepadamu sukacita. Tuhan akan membawa kepadamu pemulihan. Bahkan perkara-perkara yang ilahi akan terjadi atas kehidupanmu. Sebab Tuhan adalah kesukaannya adalah ketika Dia melihat engkau bersukacita karena namanya. I prophesy in Jesus' name, receive right now in the name of Jesus. Saat ini saya melihat ada seorang ibu sakit di bagian jantung sebelah kiri, hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. I prophesy and I declare for healing right now in Jesus name. Saya berdoa untuk setiap ada 3 orang di Zoom ini ada terikat oleh kuasa. Mungkin kamu tidak sadari, tapi ada kuasa kegelapan yang mengikut, mendistraksi sehingga buat apa aja gagal, Anak kemarin ada salah satu daripada anakmu habiskan uang sekian ratus juta. Right now I prophesy in the name of Jesus. Healed right now in the name of Jesus. You are free because Jesus is our Lord. Sebab Tuhan kita yang menjadi penyelamat kita. Receive that now in Jesus name. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayat ke-25 firman Tuhan mengatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. No, God is awesome God. Dia Tuhan yang besar. Saudaraku, tahukah Anda dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hati-hati loh. Kemiskinan itu adalah manifestasi dosa. Hati-hati loh. Jangan bilang begini, Pak Pendeta nggak apa-apa, miskin mati masuk dosa. Iya kalau masuk, kalau lewat. No. Dalam Tuhan itu nggak ada kemiskinan. Tetapi dalam Tuhan itu dicukupkan. Kalau cukup nggak kurang. Bilang kiri kanan. Dicukupkan. Amin. Saudaraku. Iya dong, dicukupkan. Masa Tuhan buat kita miskin? No. Dicukupkan. Amin. Pas beli rumah cukup. Pas bayar kontrakan cukup. Amin, saudara ya. Pas mau pelayanan cukup. Pas mau bayar uang sekolah anak-anak cukup. Saudara ya. Amin, saudaraku. Pas ganti bulu mata cukup. Tuhan Yesus dahsyat. Amin, dicukupkan. Nah, tingkat paling tingginya apa? Dipadatkan, digoncangkan. Amin, saudaraku. Mau pilih mana? Mau dicukupkan atau digoncangkan? Nah, tergantung imanmu. Tergantung apakah kamu ini bisa dipakai Tuhan sebagai alat kerajaannya atau tidak. If you are moved, kalau kau bergerak dalam pekerjaan Tuhan, bergerak dalam ladangnya Tuhan, God will bless you more. Alasan Tuhan berkati Anda adalah supaya Anda menjadi the partner of His kingdom to move, untuk menggerakkan kuasanya di muka bumi ini. God will bless you. Orang bilang begini, Pak Pendeta, resesi, Pak Pendeta inflasi, Pak Pendeta ada Timur Tengah dan lain sebagainya. So what gitu. Sama-sama katakan sama saya, so what gitu loh. Firman Tuhan katakan, kamu tidak serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Mau harga barang naik kah? Mau dolar naik kah? Mau harga emas naik kah? Yang saya tahu kita punya berkat Tuhan yang luar biasa. Ada amin saudaraku? Firman Tuhan mengatakan bahwa singa muda merana kelaparan, tetapi anak-anak yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Come on, jangan terdistraksi dengan nilai dunia dong. Biarkan aja dunia begitu, it's okay. Pemeliharaan Tuhan nyata. Jangan, aduh gimana ini, aduh gimana ini, aduh gimana. Orang seperti ini langsung minum aja baygon, udah selesai. Ya kan? Iya Pak Pendeta, semalam ku ambil baygon, ku tengok kadaluarsa, jadi nggak jadilah minum kadaluarsa. Ada amin. Puji Tuhan, Ibu Nancy, Pak Wen, Pak Mergi, Ibu Aling, saya lihat sebentar di sini ya. Oh luar biasa. Dan yang lainnya dalam
dalam bentuk roh. Yang lainnya soalnya bentuk roh, soalnya nggak ada nampak wajahnya. Bentuk roh semua. Amin. Puji Tuhan. Kita sambung ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua manusia. Saudaraku, hidup dan nafas aja diberikan Tuhan kepada kita. Apalagi yang kita butuhkan. Amin saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu terjamin buat kehidupan kita. God is Yehovah Zaire, Yehovah Rafa, El Gibor, Adonai, Elohim, Immanuel. Saudaraku, saya baru jadi hamba Tuhan itu, saya baru bertobat 16 tahun yang lalu Bapak Ibu. Setelah saya menikah, saya dipaksa menikah oleh orang tua saya dijodohkan. Karena waktu itu saya jadi agama sebelah 3 tahun. Dan saya jadi hamba Tuhan itu is impossible. Karena saya tidak pernah bermimpi untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya bermimpi itu, saya itu bangun diskotik, kemudian bangun hotel, karena saya sekolah perhotelan. Bapak Ibu, saya pernah overdosis 3 kali. Saya pernah overdosis, saya pernah jadi bodyguard, dan lain sebagainya. Jadi sangat jauh untuk jadi hamba Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan bekerja lewat istri saya. Kemudian saya dijodohkan. 1 tahun pernikahan itu nggak enak Bapak Ibu. Saya masih jalan dengan perempuan lain dan lain sebagainya. We are not found the happiness in our marriage for 1 year, untuk 1 tahun. Tapi Tuhan proses. Ketika Tuhan proses apa yang terjadi? Tuhan nolkan hidup saya. Tuhan nolkan sampai rambut saya botak Bapak Ibu. Kena penyakit namanya itu kanker otak atau saraf otak. Kanker saraf otak. You know, every day saya mengalami depresi. Mengalami, orang bilang sekarang atau mental health dan lain sebagainya. Atau NPD dan so on and so on. Saudaraku, tapi dengan apa yang terjadi? Saya tidak bisa melihat masa depan saya. Kenapa? Everything lost. Semua habis. Dulu saya punya supir, saya punya koleksi mobil. Dinolkan Tuhan. Akhirnya saya, rumah semua habis, kendaraan semua habis. Akhirnya saya kembali ke rumah saya, tempat dulu saya narkoba. Saya tinggal di situ kembali dalam penderitaan yang sangat mendalam. Saudara, apa yang terjadi? Saya mulai kenal Tuhan lewat istri saya. Tiap hari saya didoain sama istri, pakai minyak urapan, dia berbahasa roh. Saya pikir dia guna-gunain saya, dia kasih di kepala saya. Makanya rontok rambut saya. Kadang-kadang bukan minyak urapan, tapi minyak Pertalite kadang-kadang masuk. Jadi terlalu banyak minyaknya, jadi rontok semua. Saudaraku, apa yang terjadi? Doa istri saya itu mengubah hidup saya. So semua sampai di tempat ini, hati-hati loh. Saya katakan kepada suami-suami, kalau kamu ingin diberkati, serve your wife. Layani istri Anda. Karena happy wife, happy life. Jadi kalau istri nggak bahagia, neraka itu hampir masuk kita. Tapi kalau istri sudah bahagia, surga sudah hampir masuk dalam hidup kita. So that's why saya berubah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya berubah dan kemudian akhirnya terpakai dalam pelayanan Tuhan, ketemu dengan Pastor Amos, ketemu dengan Bill Hammond, Pastor Prophet Bill Hammond, kemudian ada Bapak rohani saya dari South Africa, Marius Higgins, tapi bukan bule hitam ya, tapi bule putih. Kalau bule hitam jarang-jarang saya bisa percaya. Kemudian dan so on, dan kemudian saya kembali kerja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bekerja dalam pelayanan, saya juga pelayanan, kemudian Tuhan pakai saya pelayanan dari kota ke kota, bangsa ke bangsa. Dan waktu itu saya pernah stagnan saya pernah KKR di Sabah, Malaysia waktu itu Bapak Ibu. Itu yang hadir sekitar 30.000 orang, dan kemudian saya stagnan di atas mimbar. Saya nggak, I can do anything. Saya stagnan. Tiba-tiba Roh Kudus merefleksikan kepada saya kehidupan saya masa lampau. Di tangan yang sama dulu saya hajar orang, saya habisi orang. Tapi di tangan yang sama dipakai Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit. Doakan yang sakit. Kaki yang sama pergi ke diskotik tiap malam. Saya pernah jadi bodyguard orang terkaya di Indonesia ini selama 2 tahun setengah atau 3 tahun lebih. Tapi Tuhan pakai kaki yang sama untuk menginjil dari kota ke kota. Saudara, apa yang terjadi? Saya diberkati Tuhan dan kemudian saya bangkit. Saya mulai kerja. Saya pegang beberapa perusahaan di Kota Medan, termasuk kondominium, hotel, dan mall. Saya jadi GM. Saudaraku, tiba-tiba Tuhan bilang begini, stop. Saya stop dan akhirnya full timer di pelayanan Tuhan. Kemudian yang saya layani anak-anak muda. Anak muda itu nggak ada duitnya Bapak Ibu. Kita korban. Saya jual rumah saya mulai sewa gereja dan lain sebagainya. Orang bilang begini, Pastor, are you crazy? Kamu udah baik-bagus kerja, lu tinggalkan pekerjaan Tuhan. Saya bilang, ikut Tuhan harus gila-gilaan. Kalau nggak gila, stres. Jadi kenapa saya nggak bisa stres lagi? Udah gila-gilaan, udah kelewat stres, gila-gilaan. Jadi saya jual rumah saya buka gereja. Itu zaman COVID. 1 tahun sebelum COVID, saya tinggalkan pekerjaan dan kemudian saya buka gereja. COVID. Orang bilang begini, gimana operasional gereja? Bagaimana? Saya bilang, nggak peduli amat. Saya nggak peduli, itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah melayani
Urusan Tuhan adalah mempersiapkan apa yang saya butuhkan dalam pelayanan. I don't care. So until now, I don't care. Saya nggak peduli. Saya udah 5 tahun ya, 6 tahun ini gereja ini. Anak-anak muda semua. Ada 4 sesi. Anak-anak muda semua. Kosnya cukup tinggi. But I don't care. Tuhan yang mempersiapkan. I don't care. Yang saya pedulikan adalah, yang saya harus lakukan adalah bagaimana saya melayani sungguh-sungguh. Teman-teman, dengar baik. God is your provider. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang tidak membuat kita meminta-minta. Because why? Karena Shalom El Shaddai-nya Tuhan ada pada Anda. Nah, saya sedikit agak lebih keras Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman tolong follow ikut saya, minta Roh Kudus bantu Anda, karena mungkin saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang tegas. I'm truly sorry. Karena hari-hari ini gereja kehilangan panggilan Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya sebentar sebelum saya masukkan ke sini. Tahukah kenapa kita dipanggil Kristen? Kata Kristen ini awalnya adalah kata-kata oloken di Antioquia. Kata-kata Kristen ini disampaikan kepada Petrus dan Yakobus dan murid-murid yang lain. Kristen, Kristen, Kristen. You know what is the meaning Kristen? Looks like Jesus. Sama seperti Yesus. Jadi mereka ejek-ejek lah Petrus ini. Dia jalan seperti Yesus, menyembuhkan yang sakit seperti Yesus. Nah akhirnya brand itu melekat pada tubuh mereka, melekat pada hidup mereka. Sehingga setiap orang berjumpa dengan mereka, orang akan berkata Kristen, Kristen. Looks like Jesus. Berjalan dengan kuasa, menyembuhkan yang sakit dengan kuasa Tuhan, berkhotbah dengan luar biasa. Nah pertanyaan saya sekarang, Kristen hari-hari ini looks like Jesus? Apakah gereja hari-hari ini looks like Jesus? Lari semua hari-hari ini. Gereja tinggal perkumpulan orang percaya yang kelihatan percaya, padahal there is not power, nggak ada kuasa. Teman-teman berkata Tuhan, itu persoalan kita hari ini. Saya akan masuk ke ayat berikutnya. I hope you understand. Dan minta Roh Kudus untuk jamah hidup Anda. Nanti 24-25 Anda baca di rumah. 26, saya akan masuk ke 26. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Supaya mereka apa? Menemukan, firman Tuhan ayat 26. Supaya mereka mencari dia dan apa? Mudah-mudahan menjamah dia. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dia dan menemukan dia. Berarti tidak semua orang yang mencari Tuhan menjamah Tuhan. Tidak semua orang yang mencari Tuhan menemukan Tuhan. Saudaraku, suatu ketika ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Dia mendengar ada Yesus berjalan. Dan kemudian dia berkata, asal ku jamah jubahnya, I will be healed. Saya akan sembuh. Saudaraku, perempuan ini diasingkan dari kelompok-kelompok yang lain karena dia adalah perempuan yang najis. Dan kemudian she lost her power because why? It was 12 years. Sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Tapi dia punya iman yang radikal. Dia berkata begini, asal ku jamah jubahnya, I will be healed. Aku akan sembuh. Singkat cerita, Yesus sedang berjalan menuju rumah Yairus. Dan kemudian Yesus melintas di depan perempuan tersebut. Sehingga perempuan itu mendesak masuk di antara orang yang banyak itu. Dengan penuh keberanian. Dan kemudian dia menjamah jubah Yesus. Perhatikan baik-baik. Hati-hati dengan pernyataan ini. Dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus bilang begini. Tiba-tiba Yesus berteriak. Dan begini. Petrus, Yohanes, who someone touch me? Siapa yang menyentuh saya? Apa kata Petrus? Guru, ada begitu banyak orang berdesak-desakan dengan kita. Ya for sure. Di mana ada Yesus, pasti banyak orang Bapak Ibu. Kenapa? Dia menyembuhkan yang sakit, dia membebaskan yang terikat. Kita boleh lihat dalam Alkitab, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Perempuan belum terhitung laki-laki. Laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak. So many people around of Jesus. Tapi kata Yesus bilang begini, no Petrus, ada energi yang keluar dari tubuhku. Ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Pertanyaan saya Bapak Ibu, yang lain-lainnya, dengar baik. Pertanyaan saya adalah begini, kenapa orang-orang yang lain yang berdekatan dengan Yesus, kenapa orang-orang yang lain yang bersentuhan dengan tubuh Yesus tidak dapat mengalami kuasa yang seperti dialami oleh perempuan ini? Why? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Yesus bilang begini? No Petrus, there's something power. Ada kuasa yang keluar dari tubuh saya, ada energi yang keluar dari tubuh saya. Why? Pertanyaan saya, kenapa? Kata Petrus, guru, ada begitu banyak orang berdesak-desakan dengan kita. We don't know who someone touch you. Ada begitu banyak orang berdesak-desakan dengan kita. We don't know who someone grab your power. Karena ada begitu banyak. Kata Yesus, no Petrus, ada energi, ada kuasa yang keluar dari tubuh. Pertanyaan saya, kenapa orang yang lain tidak mengalami hal yang sama? Pertanyaan yang lain, kenapa Yesus tidak mengungkapkan pernyataan yang lain kepada orang-orang yang bersentuhan dengan Yesus? Kenapa? Karena orang yang lain yang bersentuhan dengan Yesus, orang yang lain yang bersama-sama dengan Yesus tidak dapat mengalami dan menerima aliran kuasa dari Yesus. Hari ini I want to tell you, tidak semua orang yang di gereja mengalami Tuhan. Datang kosong, pulang kosong.
Lagunya apa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang beribadah. Akhirnya apa? Kecewa. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena mengandung janji. Berarti begini, every meet, setiap perjumpaan kita, every service, mau itu Zoom, mau ibadah pagi, mau ibadah di gereja, wherever, setiap ada ibadah, firman Tuhan mengatakan mengandung janji. Pertanyaan saya adalah apakah Anda mengalami janji Tuhan itu atau tidak? Anda dilawat atau dilewat? Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Bilangan, dalam kitab 2 Tawari, mata Tuhan menjelajah di seluruh tempat untuk Ia melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. The eyes of God, God searching the person who, Tuhan mencari, mata Tuhan menjelajah ke seluruh tempat untuk Ia melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Are you? Are you, Bapak Ibu? Apakah Anda? Apakah Anda mengalami hal yang sama? Teman-teman yang ada di Zoom ini, 48 orang kita. Firman Tuhan mengatakan supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia dan menemukan Dia. Kalimat berikutnya firman Tuhan mengatakan walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, God doesn't far from us. He in midst us. Dia Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Persoalannya kenapa kita tidak mengalami Dia? Persoalannya kenapa kita tidak mengalami kuasanya? Persoalannya kenapa kita tidak mengalami hadiratnya? Persoalannya kenapa kita tidak tenggelam dalam lawatannya? Why? Berarti ada something, ada sesuatu yang memblok antara hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurangnya pengenalan yang benar akan Tuhan. Maaf, yang Anda butuhkan malam hari ini bukan mukjizat, tapi yang Anda butuhkan hari ini adalah wisdom and understanding. Minta hikmat dan pengertian. Amin Bapak Ibu. Minta hikmat dan pengertian. Saudaraku, kita membutuhkan hikmat dan pengertian every day, every season, every second. Setiap kita mengambil keputusan, berbicara kepada suami, berbicara kepada istri, berbicara kepada anak-anak, berbicara kepada pelayan. Minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Apakah orang ini layak mendoakan saya atau tidak? Apakah layak hamba Tuhan ini saya terima sebagai undangan saya? Anda harus ask from God. Apakah jangan mentang-mentang dia udah viral di mana-mana dan kemudian kita mudah untuk mengundang dia? Hati-hati hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis menyamar seperti malaikat terang. Antikristus belum menyatakan dirinya, tapi roh antikristus sudah ada di mana-mana. Apa itu roh antikristus? Roh penentangan terhadap kebenaran. Yang palsu itu mirip yang asli Bapak Ibu. Yang asli itu, yang palsu itu mirip yang asli. Makanya banyak orang tertipu sama uang palsu. Kenapa? Karena uangnya hampir mirip dengan yang asli. Jangan-jangan yang Anda pegang itu yang palsu. Makanya nggak terjadi mukjizat. Nggak ada transaksi rohani. Jangan-jangan iman kita palsu. I'm sorry. I'm not make you happy. Because the only one can make you happy is Jesus. Hati-hati Bapak Ibu, jangan hanya sekedar terserap dalam semua fenomena. Make sure setiap perjumpaanmu dengan Tuhan, engkau menjamah Dia. Kalau engkau doa dengan Tuhan, engkau beribadah dengan Tuhan, engkau memuji menyembah Tuhan, pasti ada perjumpaan-perjumpaan yang super power dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kalimat berikutnya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita hidup, dalam Dia kita bergerak. Berarti kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan hidup. Ada masalah, yes. Ada persoalan, yes. Ada tantangan, yes. Tetapi kita akan hidup because why? Because we are in Him. Karena kita di dalam Dia. Ada declaration faith, ada deklarasi iman yang perlu kita nyatakan setiap hari. Benar kita menghadapi persoalan, ada tantangan, ada persoalan. Tetapi mata kita tidak melihat masalah. Mata kita tidak melihat persoalan. Tapi mata kita melihat Yesus. Pribadi yang teguh, yang meneguhkan kita untuk melangkah pada rencana Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudaraku Tuhan, are you? Saudaraku, apakah Anda masih semangat ikut Tuhan? Banyak sekali anak Tuhan ketika ada masalah, tidak lagi semangat melayani, tidak lagi semangat menyembah Tuhan. Come on. Berarti Tuhan itu bukanlah, God is not, Tuhan bukan kehidupan kita yang utuh. Tuhan hanya sekedar kesenangan buat kita. I'm truly sorry. Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Anda harus deeply with God. Anda harus dekat dengan Tuhan.
Jangan Anda lebih senang sama hamba Tuhan, tapi Anda tidak senang dengan Tuhan. Hati-hati, deeply with God. Hamba Tuhan bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Deeply with God, dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kau dengarkan firman dari hamba Tuhan sebagai peneguhan. Tetapi yang utama adalah makanan utamanya datang dari firman Tuhan. Roh Kudus ajarkan kamu semua. Firman Tuhan mengatakan, jangan sembarangan engkau menerima penompangan tangan. Karena urapan itu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan apa? Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dia dan menemukan dia. Why? Bapak Ibu, kenapa kita susah untuk menemukan Tuhan? Kenapa? Berarti yang pertama, ada dosa yang merintangi. Ada dosa yang merintangi. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kurang tajam telinga Tuhan, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi kita dosa. Dosa akan menjauhkan engkau dari Tuhan. Hati-hatilah Bapak Ibu. Ada dua, perhatikan saya baik-baik. Ada dua cara iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Yang pertama adalah godaan. Kalau Anda berpotensi untuk jatuh lewat godaan, maka dia akan menjatuhkan kita lewat godaan. Apa itu godaan? Yaitu tata harta wanita, tata harta laki-laki. Tapi kalau Anda kuat di godaan, maka dia datang menyerang kita lewat tekanan. Penderitaan, masalah, penyakit, dan lain sebagainya. Saya kasih ada contoh, perhatikan baik-baik. Ayub mengalami penderitaan, pencobaan. Iblis menggunakan strategi untuk menjatuhkan Ayub adalah dengan penderitaan. Kenapa lewat penderitaan? Karena Ayub itu kuat terhadap godaan. Terbukti ketika istrinya meninggalkan dia tidak cari perempuan lain. Istrinya nanti kembali kepada Ayub ketika dia melihat Ayub sudah diberkati lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Itu sebabnya pencobaan Ayub itu tekanan. Anaknya dihabisi, binatangnya habis, mengalami penyakit, tekanan. Iblis mengeluarkan Ayub dari tata kasih karunia Tuhan. Dia mencoba mengeluarkan Ayub dari tata kasih karunia Tuhan. Tapi iblis gagal. Kenapa? Karena Ayub meneguhkan dirinya dalam Tuhan. Yang walaupun Ayub hampir-hampir jatuh akibat daripada kawan-kawan dia. Tapi dia sadar bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Kita sekarang belajar dari Samson. Samson itu kuat Bapak Ibu. Tekanan dia nggak pernah takut. Dia menghajar orang-orang Filistin dengan rahang keledai, sekali libas berapa ratus orang mati. Tetapi dengar baik, Samson gagal di dalam godaan. Iblis menyerang lewat godaan. Kita boleh lihat sekarang perceraian luar biasa, tinggi minta ampun. Udah punya istri, udah punya suami, masih juga berselingkuh. You know why? Dosa tidak hanya membuat engkau menderita sesaat di muka bumi, tapi dosa membuat engkau gagal untuk menikmati kemuliaan Tuhan. I'm truly sorry. Hati-hati Bapak Ibu. Dosa membuat engkau gagal. Tidak hanya sekedar mengalami penderitaan di muka bumi sementara, tapi dosa membuat engkau gagal menikmati kemuliaan Tuhan. Bersama dengan dia di dalam kemuliaan. So iblis akan datang dengan harga apapun. Dia akan bayar dengan harga apapun. Untuk yang pertama, mencuri panggilan kita sebagai anak-anak yang telah diselamatkan. Yang kedua adalah dia mencuri panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Hati-hati. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang berdiri teguh akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang setia sampai pada akhirnya akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, itu yang menjadi kekuatan kita hari ini. Hati-hati, iblis bisa datang lewat tekanan, iblis bisa datang lewat godaan, atau iblis bisa datang lewat dua-dua hal, yaitu tekanan dan godaan. Hati-hati Bapak Ibu. So make sure, hari-hari ini saya katakan kepada Anda, pasangan suami istri harus lebih romantis. Saya selalu katakan dalam seminar-seminar keluarga, saya bilang begini, suami-suami, rawatlah istrimu sampai dia tua, karena dia akan menemanimu sampai kamu tua. Hai istri-istri, rawatlah suamimu sampai dia tua, karena dia akan menemanimu sampai kamu tua. Sebab anak-anak kita akan tinggalkan kita. Bukan berarti kamu tidak boleh sayang sama anak-anakmu. Kamu boleh sayang sama anak-anak, tapi lebih sayang sama pasangan istri. Pasangan istrimu atau pasangan yang suami. Karena anak bukan pewaris tata kasih karunia. Istri atau suami adalah teman pewaris tata kasih karunia. Dan iblis tahu, perzinahan, perselingkuhan adalah dosa yang merusak perjanjian Allah. So, I'm sorry. Saya berdoa. Hari ini kita boleh sama-sama melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita perlu berjalan di dalam kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Si perempuan ini mengatakan bahwa asal ku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh.
Asal ku jamah jubah-jubahnya aku akan sembuh. Saudaraku, Tuhan dengar baik. Kehidupan orang percaya yang berjalan kuasa yang pertama, kehidupan yang selalu melihat pekerjaan firman dan Roh Kudus terjadi atas kehidupannya. Saudaraku, kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka dengar baik, kehidupan kita akan selalu melihat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Apa itu pekerjaan firman dan Roh Kudus? Firman adalah perkataan Allah, Roh Kudus adalah perbuatan Allah. Firman adalah perkataan Allah, Roh Kudus adalah perbuatan Allah. Allah mengerjakan sesuatu dari firman, sehingga hidup kita komplit, Bapak Ibu. Anda akan melihat kehidupan. Setiap ada masalah, ada persoalan, Anda tidak langsung kehilangan pengharapan. Waduh, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. No, justru itu menjadi kesempatan untuk Anda kembali melihat firman dan Roh Kudus bekerja untuk menghadirkan lawatan Tuhan. Kingdom mindset. Makanya baik, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bergaul dengan Roh Kudus, ketika ada badai, ketika ada persoalan, maka yang pertama, mereka tenang. Kenapa? Kata firman Tuhan mengatakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Itu sebabnya iblis buat kita panik, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita panik, kita akan mudah mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kalau kita sudah panik, maka dengar baik, kita sedang membiarkan pintu depan dan pintu belakang terbuka. Akhirnya apa? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sangat gampang. Dan ketika Anda panik, Anda sedang melepaskan tangan Anda dari genggaman Tuhan. Makanya strategi iblis adalah buat kita panik. Panik menghadapi ekonomi, panik menghadapi persoalan keluarga, panik menghadapi penyakit, and so on, and so on. Makanya firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan cuma salah satu obat yang manjur untuk semua penyakit. Saya percaya Bapak Ibu, saya percaya, mohon maaf ya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada badai, ada persoalan, mukanya selalu sukacita. Amin, saudaraku. Haleluya. Ada kemuliaan wajah, ada kemuliaan Kristus di wajahnya. Kita ini baru sedikit masalah, ada masalah, langsung bawa di hadapan Tuhan dengan nangis meraung-raung. Come on. Hey, you are the son of living God, man. Jangan kasih makanan sama ketakutanmu, jangan kasih makanan sama penyakitmu. Come on. Dengar baik, Paulus menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kurang apa Paulus? Setia, taat, kudus, tapi pun menghadapi duri dalam daging. Tapi dia berkata, justru dalam kelemahanku lah, kuasa Tuhan turun menaungi aku. Come on. Justru masalah, persoalan, tempat di mana kita dapat melihat kuasa Tuhan turun menaungi kita. Kita nggak menjadi orang yang apatis, masalah, persoalan. Kenapa hidup Kristen banyak tantangan, masalah? Nah. That is place. Itu tempat di mana Tuhan akan mempermuliakan hidupnya melalui hidupmu. Percayalah. Amin, saudaraku. Makanya dengar baik, orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, saya katakan kepada Anda, selalu melihat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Akan ada pekerjaan firman dan Roh Kudus bekerja secara supernatural dalam kehidupan Anda. Saudaraku, tahukah kenapa Tuhan kasih kita iman? Karena Tuhan tidak mau membawa Anda dalam perjalanan yang mampu kamu kerjakan. Amin, saudaraku. That's faith. Karena Tuhan membawa Anda dalam perjalanan yang bukan jalan-jalan kita. That's God. That's why God give us faith. Tadi saya dengarkan khotbah Pastor Otis dari USA. Dia bilang begini, faith. Tapi ini sedikit mohon maaf ya, agak sedikit ekstrim. Bagaimana saya sampaikannya? Dia bilang gini tentang blessing ya. Dia bilang begini, your salary is seed. Dia bilang gini, tapi mohon maaf ya, ini out of record dulu. Ini hanya sebagai intermediate. Dia bilang gini, your salary is seed. Don't eat your seed. Dia bilang gini, gajimu itu adalah benih. Jangan makan dari benih, makan dari iman. Orang bilang begini, so how we can survive? Karena Tuhan bilang begini, hiduplah oleh iman, bukan hidup oleh gaji. Memang kontroversi di pikiran. But if you believe, if you trust your God, you will be see. Tapi kan manusia kan goncangannya banyak, Bapak Ibu. Makanya Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, hidupku adalah Kristus. It's all about Jesus. Teman-teman semua yang ada di live ini, dengar baik. Kalau kita all out sama Tuhan, Tuhan akan all in sama kita. Percayalah, hidup ini adalah anugerah. Jangan pusingkan dirimu dengan hal yang aneh-aneh deh. Ya, hidup ini hanyalah sementara. So finishing well. Kau boleh punya rumah banyak, rumah terakhir kita cuma 2x3. Kau boleh punya mobil yang banyak, mobil terakhir kita ambulans. Kau boleh punya gelar yang panjang, dokter, kotor, kabulator, profesor. Maka gelar terakhir kita ALM, almarhum. Selesai kita semua.
Kan kita boleh makan di restoran paling besar, tapi sama aja keluarnya juga kuning, selesai, nggak dibawa, nggak mantap-mantap, ya kan, semua. That's why. Oke, saya percepat Bapak Ibu karena waktu saya sudah mau habis. Yang kedua, pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan bergerak aktif dalam iman dan pengharapan. Kita punya perspektif yang jelas, kita punya mimpi yang besar di hadapan kita. Benar ada badai, ada persoalan, ada tantangan, tetapi kita fokus kepada pekerjaan Tuhan. Musa berhadapan dengan laut terberau, tapi dia melihat ada cara Tuhan yang luar biasa. Gideon menghadapi tembok Jericho, tapi dia tidak kehilangan pengharapan untuk maju ke depan. Joshua berhadapan dengan tembok Jericho, tapi dia tidak melihat persoalan besar sebagai sebuah tantangan, tetapi sebagai kesempatan untuk dapat melihat lawatan Tuhan yang luar biasa. Gideon menghadapi tentara orang Filistin, tetapi dia tidak pernah lemah untuk menghadapi keadaan. Esther menghadapi keadaan-keadaan di mana bangsanya akan dibinasakan, tetapi dia selalu melihat jalan Tuhan di depan kehidupannya. Kenapa? Ada excellent spirit, ada roh yang menyala-nyala, ada kuasa Tuhan, ada dinamis Tuhan yang bergerak di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang berjalan kuasa. Yang pertama tadi, kehidupannya selalu melihat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Yang kedua, kehidupannya akan bergerak aktif dalam iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan, aktif dia, iman dan pengharapan. Asal kujamah jumbai jubahnya. Kalau Anda nanti baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat ke-4, ketika Gideon mengejar bangsa Filistin, firman Tuhan mengatakan Gideon menyeberang sungai Yordan, namun ia lelah, tetapi ia tetap mengejar juga. Dia lelah, tapi dia mengejar juga. Dia lelah, tapi dia mengejar juga. Kenapa dia mengejar? Karena kekuatannya bukan datang dari dirinya, tapi kekuatannya datang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Bapak Ibu, kalau segala perkara dapat kita tanggung, kenapa kita cengeng? Banyak daripada kita ini lebay. Aduh, sedikit-sedikit masalah, pamerlah masalah lah, pamer di Facebook lah, muka lemas lah. Kadang-kadang setan bingung dengan wajah kita. Dia tengok wajah kita lebih cerah dari wajahnya. Kan? Dia tengok kaca, dia tengok wajah kita. Dia tengok kaca, dia tengok wajah Anda. Kata setan, rupanya lebih seram wajah dia daripada wajah saya. Padahal dia setan, ya kan? Tapi let's go. Yang ketiga, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, perspektifnya berbeda. Dan yang keempat, dia akan berjalan dalam kuasa kemenangan setiap hari. Saya berdoa teman-teman di tempat ini, semua kita bisa menjamah Tuhan, mengalami Tuhan. Karena kehidupan kita lah kehidupan karena hidupnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Keeping on fire, tetap menyala-nyala. Karena bersama Yesus selalu ada perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan. Sebentar sebelum saya tutup, Bapak Ibu perhatikan di tangan saya ini, anggap di tangan saya ini ada sebuah besi. Oke, anggap saja ini remote TV ini besi, Bapak Ibu. Nah, di tangan saya ini ada besi, anggap saja. Kalau besi ini dingin, saya bisa pegang, saya bisa goncang-goncang, dan kemudian saya bisa banting. Tapi kalau besi ini panas, saya tidak akan pernah mampu untuk memegangnya, saya akan lepaskan dia. Ingat baik-baik, kalau hidup kita dingin, gak ada Roh Kudusnya, gak ada pekerjaan roh, iblis akan mudah sentuh keluargamu, sentuh pekerjaanmu, sentuh usahamu, sentuh pendidikanmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu on fire dalam Tuhan, maka iblis tidak akan berani mampu mendekatkan diri pada hidup Anda. Karena hidup Anda penuh dengan kuasa. Dengar baik, iblis tidak takut kepada orang yang tahu firman, tapi iblis takut kepada orang yang hidupnya di dalam kuasa. Saya berdoa teman-teman semua hidup dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Let's go, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk malam yang dahsyat ini. Kami percaya setiap kami dipenuhi oleh roh Tuhan, roh kuasa Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar setiap anak-anak Tuhan dalam ibadah ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Aku berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan perspektif ilahi dalam kehidupan kami, I prophesy in the name of Jesus. Open door God, buka pintu buat mereka kembali, untuk mereka masuk dalam kemuliaan-Mu dan menikmati keindahan daripada kuasa Tuhan. I pray in the name of Jesus. Biarlah firman ini menjadi peneguhan dalam kehidupan kami. Kami tahu sadar benar Tuhan ada di dalam kami, bergerak bersama kami. Kalau kami hidup dalam hidupnya Tuhan, maka apapun yang kami hadapi, kehidupan Kristus yang menjadi kehidupan kami. Kalau kami bergerak di dalam Kristus, maka kegerakan kami kegerakan supranatural. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami, bangkitkan sukacita kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami persoalan keluarga, dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap manifestasi kuasa kegelapan dibongkar dalam nama Yesus, sehingga dicelikan mata jasmani kami untuk melihat perkara-perkara yang rohani.
Terima kasih Roh Kudus. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa, suami akan mengasihi istri, istri akan mengasihi suami. I pray in the name of Jesus. Anak-anak akan menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Dipulihkan hubungan orang tua dan anak-anak. Di dalam nama Yesus, menantu dan mertua, mertua dan menantu, dipulihkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan, usaha, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa sekali lagi, bagi mereka yang kehilangan semangat, sukacita, pengurapan Tuhan lewat firman Allah, kembali mereposisikan posisi kami sebagai anak-anak Tuhan yang bergerak dalam dimensi ilahi yang luar biasa. I pray in the name of Jesus. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, kehidupan diberkati, dan hal-hal baik diberkati dengan luar biasa. Bapak Ibu, ikuti doa saya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, penuhi aku dengan urapan-Mu, pimpin hidup saya, dan bawa aku masuk kembali dalam kehidupan yang berkuasa. Roh Kudus, aku serahkan hidupku kembali untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Engkau, dan bawa aku masuk dalam perjalanan ilahi yang luar biasa, agar hidupku menjadi kesaksian dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sakit. Aku perintahkan setiap penyakit dalam tubuhmu hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di layar kamera. Bapak, dalam nama Yesus aku berdoa setiap yang sakit hari ini. Aku perintahkan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan tanda-tanda orang percaya ketika meletakkan tangan pada bagian yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Dengan iman kami percaya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau kuduskan, engkau sucikan. Dan kami percaya tangan ini tidak lagi menjadi tangan biasa, tapi tangan ini menjadi tangan kuasa. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang berkata, tanda-tanda orang percaya ketika meletakkan tangan pada bagian yang sakit, maka yang sakit akan sembuh. Dalam hitungan yang ketiga, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. 1, 2, 3. Hari ini dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Aku perkatakan in Jesus name, receive right now. Healing in the name of Jesus. Jantungmu sehat, levermu sehat, ginjalmu sehat, sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Autoimun sembuh dalam nama Yesus. Sakit di bagian hidung, sakit di bagian mata, sakit di bagian telinga, hari ini aku perintahkan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saraf terjepit, autoimun, sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat, tubuh kami segar, tubuh kami diberkati, tubuh kami dipulihkan, tubuh kami disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Sakit di bagian tenggorokan, sakit di bagian kantong kemih, sakit di bagian tertentu, hari ini sembuh di dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap benjolan-benjolan sembuh, cancer, tumor, sembuh. In Jesus' name, receive right now in the name of Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Janji Tuhan menjadi bagian kami terima dengan sempurna. Dengan iman kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak yang baik, hamba berdoa untuk Ibu Jenny, diberkati dalam nama Yesus sebagai leader dalam grup ini, sebagai gembala dalam grup ini. I pray in the name of Jesus. Let God give you more wisdom. Tuhan akan berikan kepadamu hikmat dan kuasa, dan Tuhan akan tuntun pimpin seluruh keluarga akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. I prophesy in the name of Jesus. Tuhan mengatakan kepada Ibu Jenny hari ini, I was prepare you. Aku telah mempersiapkan engkau. Dan selama ini I'm busy with your character. Aku sedang sibuk untuk karaktermu, kata Yesus. But I know your heart. Tuhan mengatakan bahwa aku tahu hatimu terhadap jiwa-jiwa. I know everything you give for my kingdom. Engkau bekerja baik dalam pekerjaanku. Dan Tuhan berkata kepadamu, Tuhan berkatakan kepada ibu hari ini, I will give you. Saya akan berikan kepadamu kota-kota yang lain untuk engkau menjadi berkat baginya. Dan Tuhan mengatakan kepadamu bahwa apa yang selama ini 2-3 tahun ada mimpi yang tertunda dalam kehidupanmu, dan Tuhan berkata kepadamu bahwa I will your God, I will be your survive. Aku akan menjadi Tuhan yang akan menggenapi segala janji Tuhan dalam kehidupanmu. I pray and I prophesy in the name of Jesus. Tuhan akan bangkitkan anak-anak 1, 2, 3 diberkati Tuhan dengan urapan Tuhan yang luar biasa, dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. I pray and I pray and I pray. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata kepadamu, don't waste your time. Jangan habiskan waktumu dari orang-orang yang merancangkan sesuatu yang jahat bagi hidupmu. Tuhan berkata kepadamu bahwa aku Tuhan yang akan berperkara atas hidupmu. I pray and I bless you in Jesus' name. Terima kasih Bapak yang baik. Damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga ini, atas seluruh teman-teman sahabat yang ikut ibadah Zoom ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Thank you, Pastor Dedi. Wow, Selamat luar Terima kasih. biasa ya. Semua diberkati Tuhan dengan pengajaran Berkati. malam hari ini ya. Lambaikan tangan semuanya yang merasa diberkati Tuhan. Wow, luar biasa ya. Thank you, Bu. Tadi saya memetik dari perkataannya, tidak ada kehidupan yang lebih bermakna dan mulia selain hidup yang fana ini dipakai Tuhan, dilayakkan oleh kuasanya, berjalan Yes. intim bersamanya. Berjalan, di sini saya merasakan ada intimnya, saudara. Jadi bukan hanya berjalan ya, berjalan intim. Jadi kalau kita bicara mengenai intim, ya seperti pasangan suami istri ya, yang selalu berpelukan ya saudara, bukan jalan sendiri-sendiri di sampingnya gitu. Dan intim juga berbicara tangan, kedua tangan ini saling memegang kuat saudara. Jadi kalau ada yang berusaha menjatuhkan kita atau membuka tangan ini ya, jadi kuat, nggak mungkin. Kemungkinan jatuh, kemungkinan terpisah itu sangat kecil saudara. Jadi sama kehidupan kita ketika sama-sama melekat sama Tuhan, itu tidak mungkin kita bisa dengan setan iblis berusaha menarik kita begitu aja dengan mudahnya ya, karena kita sudah intim, terlalu intim ya, sampai kita menyatu ya saudara. Luar biasa, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana kadang-kadang suara iblis seperti suara Tuhan ya, itu tipis sekali, karena saya sudah mengalami sendiri saudara, bagaimana suara yang seperti suara Tuhan, sampai saya nangis minta ampun, nggak tahu tiba-tiba seperti selembar itu yang diangkatkan. Ketika selembar itu diangkatkan di mata saya, tiba-tiba roh saya bangkit dan saya berkatakan, hei iblis, belum selesai. Jadi di situ kita mulai belajar bagaimana mendengar suara Tuhan yang sebenarnya ya. Tapi walaupun kita sudah intim ya, kadang-kadang memang kita kurang sedikit, tapi penolong itu selalu menolong tepat pada waktunya, sehingga kita tidak sampai terjatuh. Luar biasa, malam hari ini kita sangat diberkati oleh Pastor Dedi ya, luar biasa ya. Terima kasih Pastor Dedi. Dan malam ini saya orang yang baru hadir, saya ucapkan selamat ya, selamat datang bergabung dengan kita, juga yang setia selalu untuk mengikuti program Heart of Worship ini, berdoa bersama-sama bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa ya. Kemudian untuk minggu depan, Kamis depan kita masih tetap bisa mengikuti link dengan link yang sama, hari yang sama, jam yang sama ya saudara. Jadi jangan dibuang link yang lama itu. Kalau seandainya nggak kekirim, tetap pakai link yang sama. Oke, sebentar lagi kita persiapkan hati kita untuk menutup dalam doa ini. Nanti Pastor Dedi bisa doa berkat sekali lagi ya Pastor. Terima kasih. Ibu Grace mungkin masih ada? Ya ada. Mari. Kita akan tutup dalam doa. Kami bersyukur untuk malam ini yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pengajaran yang boleh kami terima dari hamba-Mu. Pendeta Dedi, terima kasih Tuhan, kami dikuatkan, kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami berjalan di dalam kuasa yang diberikan bagi kami. Terlebih biarlah Tuhan hari-hari ini kami terus menjaga keintiman kami dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Kami terus melekat dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini Kau pakai hamba-Mu Pendeta Dedi lebih lagi, kemanapun Kau utus dia, kemanapun Kau percayakan dia untuk melayani-Mu. Biarlah banyak orang diberkati, banyak jiwa yang mengalami mujizat lewat setiap perjalanannya Tuhan. Bahkan pakai dia, istrinya dengan luar biasa. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, keluar masuk yang Kau berkati di dalam nama Terima kasih Bapak, kesehatan, kekuatan sempurna Kau berikan bagi dia. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh terus ambil bagian di dalam menara doa ini. Kami tahu rutinitas semua bukan karena kebetulan, tapi karena kerinduan hati kami untuk terus menyenangkan hati Engkau, kerinduan hati kami terus memperbaiki yang terbaik bagi Engkau, Raja di atas segala raja, sebab bagi kami hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian. Terima kasih Bapak. Kak James yang sudah memimpin kami di dalam pujian penyembahan, biarlah Engkau pakai Kak James lebih lagi Tuhan, melalui setiap talenta yang Kau percayakan kepadanya, baik sebagai pemusik, baik sebagai pendoa syafaat. Kau pakai dia juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, dia pun boleh
jaga atas kota, atas tempat di mana Tuhan percayakan dia untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar Tuhan kami akan mengakhiri menara doa kami malam ini. Kami percaya Tuhan, kami mengakhiri menara doa ini bukan dengan sesuatu yang hampa, tapi kami Amin. membawa berkat yang luar biasa yang diterima malam ini. Kami mendapatkan pengurapan yang baru dari Engkau Tuhan lewat setiap firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau sempurnakan menara doa kami malam ini dengan berkat yang datang melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus aku percaya bahwa janji-Mu iya dan amin buat kehidupan kami. Kami akan bergerak melangkah dalam pekerjaan Tuhan, melangkah dalam dimensi ilahi, dan pengurapan Tuhan yang membawa kami naik, pengurapan Tuhan yang melindungi kami, pengurapan Tuhan yang akan memproteksi kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan beristirahat, tidur nyenyak kami, dan besok kami akan bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, mimpi besar Tuhan dalam kehidupan kami akan tergenapi, sehingga kami akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari angkat kedua tanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan sambil tersenyum, maka Tuhan menyinarkan engkau dengan sinar kemenuh wajahnya. Dia akan mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Dia akan memberikan kepadamu kekuatan baru dan berjalan dalam kemenangan setiap hari. Janji Tuhan iya dan amin dan pasti dalam kehidupanmu. Untuk itu pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah lewat Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nesi, Bu Grace, Pak Jem, semuanya yang hadir. Sampai Kamis depan ya, kita akan dilayani oleh Ibu Rara. Ibu Rara siap ya, persiapkan untuk Kamis depan. Oke, ya Tuhan Oke, berkati. bye-bye. Berkati. Untuk tolong doakan Pastor. Saya batuk, sesak napas, Pastor. Yes. Dalam nama Yesus saya berdoa sembuh. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan menyembuhkan bagian batuk yang sakit, jantung yang sakit, paru-paru yang sakit di dalam nama Yesus. In Jesus name. Amin. 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 Thank you. Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati Bu. Iya, Tuhan berkati, Pastor. Terima kasih. Janjimu. Bu Jenny ada grupnya. Jenny. Suaranya belum dibuka.